Para muhibbin rahimakumullah. Pertama itu. Yang kedua, bertobat dari dosa semisal yang sudah pernah diperbuat. Bertobat dari dosa semisal yang sudah pernah diperbuat. Orang misalnya pernah melakukan minum arak. Nah, minum arak ini dosa nang tingkatannya nomor 3. Tadi kan dosa kafir yang pertama, bid'ah nomor 2, yang ketiga cabang-cabangnya ya kayak ini, minum arak, zina, riba dan sebagainya. Jadi tingkatan yang nomor 3. Nah, bertobat dari dosa semisal yang sudah pernah diperbuat. Jadi kalau kita umpamanya minum arak, hendak tobat. Jadi tobat kita itu kada hendak lagi maulang perbuatan itu minum arak, sekaligus dosa-dosa yang sederajat dengan minum arak itu. Nah kayak itu maka jadi bukan hanya tobat itu tertentu kepada dosa yang pernah kita lakukan, kada inggir situ aja. Jadi tobat itu mesti satu, meninggalkan, berhenti. Yang kedua, berjanji kada akan maulang lagi dosa-dosa semisal yang kuperbuat itu. Jangan hanya ditujukan kepada satu dosa yang pernah kita lakukan. Misal aku tobat berhenti daripada minum arak. Nah, yang kedua, aku berjanji kada akan minum arak lagi. Itu kada cukup lagi. Jadi mesti berjanji kada akan minum arak dan melakukan dosa-dosa yang sederajat dengan itu minum arak. Nah, kayak itu. Karena seandainya dosa yang semisal belum pernah dikerjakan, karena seandainya dosa yang semisal belum pernah dikerjakan, berarti ia adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, bukan orang yang bertobat. Cobalah Anda renungkan, kalau ada orang berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertobat dari kekafiran. Tentu omongan seperti ini tidak benar. Sebab beliau sama sekali tidak pernah kafir. Lain halnya umpama disebutkan bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang bertobat dari kekafiran. Maka perkataan ini benar karena beliau memang pernah kafir. Yang ketiga, dosa yang pernah diperbuat sama dengan dosa yang ditinggalkan pemilihannya dalam hal kedudukan dan tingkatan, bukan dalam hal bentuknya. Nah, coba Anda pikirkan, orang yang telah tua renta, lagi rusak badannya, yang semasa mudanya pernah melakukan zina dan merampok, ini lagi bezina, merampok gawiannya, sekarang sudah umur 90, bagarak saja bebaya kawa, hendak tobat. Satu sih mbak ampih daripada berzina dan merampok. 2, bercita-cita kada merampok lagi. Memang kada kau merampok lagi, sudah tua nangka itu. Nah, jadi bertobat itu bukan hanya daripada dosa yang pernah dilakukan, tapi juga tobat daripada dosa yang sederajat dengan itu. Apabila hendak bertobat tentu bisa, karena pintu tobat belum lagi tertutup. Namun ia tidak mungkin meninggalkan pilihan berzina atau merampok sebab sudah tua dan rusak tubuhnya. Tentu ia tidak mungkin kuat berbuat zina atau merampok. Ia tidak dapat meninggalkan pilihan berzina atau merampok.
maka tidak sah ia diberi sebutan sebagai orang yang meninggalkan dan menahan diri dari perbuatan zina atau merampok. Sementara ia memang lemah dan tidak mampu melakukannya. Meskipun begitu, ia masih dapat melakukan dosa yang sama tingkatannya dengan zina atau merampok, seperti berdusta, mendakwa orang berzina kepada orang lain, memfitnah dan menghasut. Sebab semua ini adalah tindak maksiat. Walaupun dosa itu bertingkat-tingkat dalam setiap tindak maksiat sesuai dengan kadarnya masing-masing. Hanya saja maksiat-maksiat yang disebutkan ini berada dalam kedudukan yang sama, yaitu di bawah tingkatan bid'ah. Sedangkan bid'ah berada di bawah tingkatan maksiat kufur. Karena itu orang yang sudah tua dan rusak tubuhnya tersebut sah tobatnya dari zina dan merampok serta semua perbuatan dosa yang pernah ia kerjakan, di mana ia tidak lagi mampu berbuat semisalnya dalam bentuknya ketika ia telah rapuh. Nah, jadi artinya bercita-cita kada akan lagi mengulang dosa yang dilakukan itu dan yang semisalnya. Yang keempat, meninggalkan pilihan dosa itu hanyalah demi mengagungkan Allah Azza wa Jal serta takut akan kemurkaan dan kepedihan siksanya. Nah, 4 hal itulah syarat sah tobat menurut Abu Bakar Al-Warraq. Jadi pertama tadi berhenti, yang kedua bertobat daripada dosa yang semisalnya, menyesal daripada melakukan dosa yang semisalnya. Yang ketiga, tidak akan mengulang lagi terhadap dosa-dosa itu dan yang semisalnya. Yang keempat, meninggalkan pilihan dosa itu hanya demi mengagungkan Allah Azza wa Jal serta takut akan kemurkaan dan kepedihan siksanya. Jadi itu maka ngaran tobat. Jadi kita bertobat itu bukan hanya menyesal, bukan hanya berhenti, bukan hanya berniat kada mengulang lagi terhadap dosa yang pernah itu, tetapi juga kita buat kada akan memperbuat dosa yang sederajat dengannya itu. Meninggalkan pilihan dosa itu, meninggalkan perbuatan dosa itu hanyalah demi mengagungkan Allah Azza wa Jal serta takut akan kemurkaan dan kepedihan siksanya. Bukan lantaran mencintai kepentingan duniawi atau karena takut kepada manusia atau untuk mencari pujian sesama dan supaya terkenal, bukan pula buat mencari kedudukan atau karena lemah dan miskin di tengah-tengah masyarakat atau pamrih-pamrih lain. Inilah syarat-syarat dan rukun-rukun tobat. Apabila 4 syarat ini ada dan sempurna, maka itulah tobat sejati dan benar atau tobat nasuha ngaran.